pool test ini menarik dan penting ya sebagai alternatif strategi kedua. Betul. Supaya untuk mempercepat kita kan semuanya ini pengen segera tuntas ini nih ya. Kalau sesuatu yang nggak tahu ujungnya kapan itu kan sebenarnya itu yang paling melelahkan ya. Betul. Kalau memang kita ini punya sumber daya yang besar seperti Korea itu bisa, kan Indonesia nggak bisa. Tapi kan apa terus kita diam saja? Ya tolong dijelasin Pak, pool test ini prinsipnya bagaimana, prinsip-prinsip dasarnya, kemudian manfaat yang bisa diperoleh apa? Jadi ini bagian dari penelitian, jadi bukan yang pelayanan pemeriksaan dari rujukan, jadi penelitian. Di penelitian ini kan mulai dari yang pertama dulu pemeriksaan itu sendiri bisa dilakukan tuh dulu topik pertama, terus penelitian kedua itu ya pengukuran jumlah partikel virus ya atau viral load, terus yang ketiga pemeriksaan pada feses itu bisa dilakukan dan ada atau tidak, itu yang ketiga. Nah ini yang keempat, yang keempat ini mencoba pool test seperti yang pemeriksaan di Sumbawa, bagian dari penelitian, bagian dari pelayanan yang rujukan dari rumah sakit itu kan mencari mereka yang positif ya. Jadi yang dikirim itu sudah pasti ada tujuannya, yaitu seperti yang rapid testnya reaktif, kemudian punya kontak erat dengan yang positif seperti keluarga dari pasien positif, kemudian juga yang memang ada gejala sakit ya, PDP kayak gitu. Jadi tujuannya itu memang mencari yang positif sehingga mayoritas yang negatif ya, itu tidak tersentuh dengan pola seperti tadi. Ya. Jadi kalau mengajar yang positif, kalau kesan saya itu bisa tidak ada selesainya, karena malah justru seperti pemeriksaan ini kan makin hari itu makin banyak. Jadi nggak tahu nih sampai kapan selesainya gitu. Nah sehingga mayoritas yang negatif itu agak terimbas lah dengan kondisi yang seperti sekarang ini, dilarang berkerumun, kegiatan ekonomi juga terhalang, bahkan ibadah pun di bulan Ramadan ini juga tidak bisa dilakukan. Nah, saya sebut mayoritas karena dari hasil pelacakan yang tracing yang jadi pemeriksaan yang sekarang ini, dari data yang saya tahu di NTB pun, ya sekitar 10-20% lah yang positif itu. Artinya dari yang sudah dilacak sedemikian rupa pun, ya 80% itu negatif ya. Apalagi yang tidak dilacak. Jadi sebenarnya jauh lebih banyak yang negatif. Nah, kalau kita punya lab sebanyak di Korea itu yang saya baca dari berita itu punya labnya 1.100. Di Indonesia terakhir yang saya dapat datanya dari Litbangkes itu 64. Jadi jauh beda. Ya kalau Korea dengan Korea tadi misalnya ada sedikit kan. Iya. Nah, kalau Korea misalnya atau Jepang dan sebagainya, dia bisa metes hampir semua penduduknya gitu ya. Nah, kalau kita kan nggak mungkin. Jadi harus ada strategi lain lah untuk bisa mempercepat penyelesaian dari pandemi COVID di daerah kita ini.
Kalau cuma satu strategi kan itu artinya kurang bisa secara menyeluruh ya langkahnya. Ini kan musuh yang tidak kelihatan mata soalnya. Nah, jadi full test menurut saya ide yang bagus untuk dieksekusi lewat penelitian dulu. Nah, itu ya kemudian kita mencoba full test tadi. Ya, itu kira-kira latar belakangnya. Hasilnya kapan bisa diketahui? Full test ini ada beberapa tahapan ya. Jadi kalau sekarang pun menurut saya sudah ada hasil. Jadi tahapan full test kan karena ini penelitian, jadi awalnya saya sudah komunikasi dulu dengan pihak gugus tugas di lingkungan kabupaten. Kemudian setelah itu di tingkat provinsi pun waktu itu mendapat sambutan sehingga diajak ikut rapat dengan Ibu Wakil Gubernur dan lain-lain. Jadi secara kebijakan memang belum bisa jadi kebijakan. Ya. Makanya saya mulai dari penelitian. Nah, kalau penelitian sehingga tidak bisa menunjuk orang yang ikut kegiatan ini, karena sekarang ini kan masyarakat kalau mau di swab saja sudah khawatir. Karena kebijakan tracing itu hanya mereka yang sangat suspek itu yang di swab, sehingga orang punya anggapan ya kalau sudah di swab ini sudah punya kemungkinan besar untuk positif gitu. Jadi orang di swab aja udah takut sehingga tadi tidak bisa menunjuk orang yang mewakili satu wilayah yang seharusnya seperti dalam kegiatan full test itu nggak bisa, sehingga kita akhirnya mengambil jalur sukarelawan. Jadi kita umumkan di sosial media siapa yang mau ikut penelitian ini. Kesulitannya awalnya kita mau mencoba sejumlah 300 itu karena kita punya kit untuk swabnya 300. Tapi waktunya berjalan yang terkumpul nggak sebanyak itu, hanya sekitar 150. Nah, sementara ini sebentar lagi sudah mau Lebaran, sehingga saya berharap sih sebelum Lebaran ini sudah bisa terlaksana, sehingga akhirnya dengan 150 orang pun okelah kita jalan, karena ini penelitian ya. Jadi ada banyak hal yang ingin dibuktikan dengan kegiatan ini. Jadi yang pertama tadi full test itu mulai dari tahap perekrutan relawannya. Ini kan mengalami kendala dari tidak semua orang mau, walaupun sudah digratiskan dan sebagainya. Ya, tapi kemudian sudah dapat ya 150 orang. Terus kemudian kita buat penjelasan dan sebagainya. Pada hari H-nya itu yang hadir nggak sampai 150, banyak yang mengundurkan diri di tengah jalan. Nah, ini kenapa? Karena mereka mendapat penjelasan bahwa swab itu akan dilakukan di ruang terbuka. Nah, memang kemudian banyak orang yang khawatir kalau dilihat orang ini karena ruang terbuka. Karena sekarang anggapannya masih gitu, wah kalau saya di swab ini saya udah dicurigai sama. Padahal memang konsepnya full test seperti di Korea dan sebagainya yang swab massal ya, itu memang di ruang terbuka. Ini untuk masyarakat yang bukan istilahnya suspek ya, bukan suspek. Jadi bukan suspek, ya di ruang terbuka untuk memudahkan dan mengurangi risiko penularan, sehingga menggunakan metode seperti bilik swab atau drive-thru. Itu kan semua memang dilakukannya di ruang terbuka untuk orang-orang yang bisa dibilang sebenarnya hampir diperkirakan negatif, ya. Tapi perlu kepastian supaya mereka ini bisa juga dilindungi. Artinya ada kepastian tentang orang-orang yang negatif. Hari Sabtu kemarin adalah pembuktian bahwa ini itu diterima masyarakat. Ya. Nah, kenyataannya memang yang sudah mendaftar pun akhirnya pada tidak hadir. Tapi kegiatan ini kan kegiatannya penelitian kami. Nah, terus Pemda sangat mendukung sehingga banyak anggota gugus tugas yang merupakan pejabat Pemda itu hadir. Nah, di situ setelah mereka melihat langsung, ya, ternyata tertarik untuk ikut
menjadi sukarelawan. Dan kita terima karena secara lokasi tinggal juga di daerah tempat penelitian kita. Dan bagusnya juga menurut saya karena mereka adalah pejabat, ini bisa memberikan pesan ya kepada masyarakat bahwa kegiatan swab seperti ini bukan sesuatu yang harus ditakuti lah. Pertama takut karena mungkin sakit, kan nggak pernah ada orang di swab ya, kalau disuntik kan sudah setiap orang pasti pernah. Iya, iya. Kemudian juga mungkin takut karena ada anggapan bahwa kalau di swab itu sudah pasti positif. Nah, alhamdulillah pada waktu itu kemudian banyak pejabat Pemda, anggota gugus tugas yang ingin di swab juga setelah melihat langsung ya. Oh ternyata swab itu seperti ini. Kan selama ini swab itu dilakukan tempat tertutup, orang nggak tahu. Iya, betul. Sebenarnya sangat menakutkan. Nah, terus kemarin ya ada Pak Wakil Bupati, ada Pak Sekda, dan beberapa kepala dinas, kepala badan juga yang ikut. Dan masyarakat yang mendaftar pun awalnya pada takut, itu tidak sedikit yang minta difoto, divideokan, terus kemudian mereka sharing. Artinya menurut saya itu pencapaian yang lain dari kegiatan ini, bahwa swab itu sudah tidak terlalu dianggap menakutkan seperti yang ini. Nah, karena ini penelitian, itu harapannya itu nanti kalau bisa jadi kebijakan, ya, kan masyarakat sudah dapat contoh nih dari kegiatan ini. Kalau tiba-tiba jadi kebijakan, ya bisa jadi masyarakat tidak menerima karena anggapannya macam-macam. Iya, iya. Nah, jadi sekarang kemarin sudah akhirnya tercapai sekitar 150, karena ditambah oleh mereka yang sebelumnya sebenarnya tidak mendaftar tapi melihat dan ingin terlibat langsung. Nah, itu sudah swabnya sudah berjalan. Ya, ini penting juga karena drive-thru kan belum pernah dilakukan di Sumbawa ini. Ya. Kalau di luar negeri sih sering, di Indonesia saya kurang tahu, tapi kita sudah bisa, drive-thru bisa dilakukan. Terus bilik swab kita juga bisa dikerjakan dan masyarakat juga mau terlibat langsung. Ini kan capaian-capaian kecil yang menurut saya tapi penting. Ya. Nah, setelah swab-swab itu terkumpul, barulah ini sekarang kita mulai pemeriksaannya. Nah, ini mungkin memerlukan waktu beberapa hari sampai kemudian nanti bisa dilaporkan sebagai hasil akhir. Oke. Jadi manfaatnya apa kira-kira? Kalau selain edukasi tadi, kira-kira nanti kemarin Pak Arief sempat menyinggung, nanti ini satu kecamatan bisa kemudian mereka mungkin bisa menggelar kegiatan normal gitu ya. Kayak gitu kira-kira. Ya, itu dampaknya ya. Kalau manfaatnya jadi sebenarnya dalam satgas itu ada yang positif atau tidak, tanpa mungkin harus melakukan tes PCR kepada semuanya. Kalau memang kita ini punya sumber daya yang besar seperti Korea itu bisa, kan Indonesia nggak bisa. Tapi kan apa terus kita diam saja? Kalau kayak gitu kan seperti sekarang ini sampai kapan selesainya kan nggak tahu. Jadi ini saya pikir melengkapi yang sudah atau yang sekarang ini kan mencari yang positif. Nah ini yang ini melengkapi dengan melindungi yang negatif nih. Jadi kelompok masyarakat ini nantinya jadi dia ya tadi bisa beraktivitas lah dengan lebih normal lah, walaupun mungkin tetap menggunakan masker dan sebagainya, tapi bisa dilakukan kegiatan yang tidak seperti sekarang semuanya dibatasi. Nah, ini sebenarnya sangat cocok seperti dilakukan di pulau misalnya ya, katakanlah pulau-pulau wisata yang ada di kita gitu kan, itu sangat jelas hasilnya nanti kalau ini, karena berarti pulau itu aman, orang bisa datang untuk berpariwisata dan sebagainya. Benar. Atau daerah-daerah yang katakanlah di tempat yang dia aksesnya tidak tempat orang lalu lalang. Artinya mulai dari kalau yang kota besar gitu ya, bisa mulai dari wilayah yang lebih kecil, misalnya kecamatan,
Nah, jadi kita kayak, kalau bayangan saya kayak kalau main game itu sedikit demi sedikit wilayah yang putih atau yang bersih itu kita pastikan. Nanti kan musuh itu makin lama akan terjepit. Ini analogi kalau bicara game ya. Iya, iya, iya. Jadi kalau strateginya cuma satu, ya pasti lebih baik kalau kita punya dua strategi dong. Betul, betul. Jadi prinsip dasarnya ini gimana sih, Mek? Cara kerja pool test ini? Ya prinsipnya pertama kalau dari sisi swabnya itu sama ya, setiap orang di swab satu, begitu ya. Tapi yang kemudian agak berbeda untuk menyiasati keterbatasan sumber daya kita, mungkin kalau ada 1.000 penduduk, tidak 1.000 yang di swab, dipilih saja berdasarkan beberapa faktor ya. Kalau yang di Sumatera Barat itu, mereka pilih di kecamatan yang memang selama ini masih belum ada yang positif, sehingga bisa dibilang daerah itu asumsinya adalah negatif semua, kemudian dipilih saja yang rentan ya. Rentan misalnya orang tua atau orang yang punya penyakit bawaan, dan tidak semua, misalnya 1.000 orang di wilayah itu tidak 1.000-nya semua di swab, beberapa. Nah ini ada panduannya lah kira-kira berdasarkan apa. Nah terus kemudian masing-masing di swab itu masih tetap satu persatu. Ya. Nah setelah cairan swab itu masuk ke lab, nah di sini kemudian juga ada perbedaan. Kalau yang selama ini yang diagnosa ya penegakan pemeriksaan itu kan memang satu cairan swab diperiksa satu. Nah, ini juga dalam tes itu tidak diperiksa satu persatu, tapi katakanlah 10 cairan swab digabung jadi satu, diperiksanya satu. Ya, jadi ini juga ada perbedaan di situ. Diperiksa satu. Nah sebenarnya pemeriksaan dengan metode pool ini sudah biasa dilakukan oleh PMI ketika ada donor darah untuk screening darah yang mengandung virus, kan mereka juga screening ya, virus hepatitis, kayak gitu. Nah itu tidak diperiksa satu-satu karena reagennya terbatas, jadi biasanya di pool, di beberapa darah dikumpul, diperiksa. Nah kalau ada satu yang positif di pool test PCR ini, nah karena kita masih punya cairan backupnya, nanti kita bisa baru periksa, misalnya 10 tadi, di kumpulan 10 itu positif, nanti baru yang 10 itu satu persatu kita cek. Jadi kalau ada positif tetap akan bisa teridentifikasi siapa individunya itu tetap. Cuman karena ini asumsinya adalah orang-orang yang sehat kayak tadi, ya, jadi yang kita harapkan sih adalah negatif. Cuman kalaupun ada positif, kita tetap bisa melacaknya. Oh ketahuan ya, tetap siapa yang positif itu tetap ketahuan. Tetap, kan nanti diperiksa. Jadi kan 10 swab dari 10 orang itu dikumpulkan jadi satu, diperiksa sebagai satu sampel. Tapi kalau di satu sampel itu ketemu positif, nanti 10 itu baru diperiksa satu persatu. Oh gitu, ya. Jadi tetap ketemu nanti siapa. Nggak perlu diswab ulang karena cairannya masih ada, kita simpan. Iya. Jadi ini mempercepat dan mempermudah, biayanya lebih bisa terjangkau. Iya, benar. Terus komunikasi dengan bupati atau gubernur untuk proses yang lebih serius, misalnya untuk dalam konteks pelayanan ya, bagaimana Pak? Apakah ini akan dikembangkan terus? Ya, kalau dari kemarin ketika pelaksanaan di Kabupaten Sumbawa, itu sudah kemudian masyarakat banyak bereaksi ya, ingin juga dilakukan. Ya, kalau itu saya serahkan ke Pemda. Saya merasa optimis sih Pemda akan
menyambut baik, apalagi setelah para pejabat pentingnya merasakan sendiri, karena sebelumnya memang komunikasi agak sulit itu ketika pemegang keputusan sendiri itu belum pernah merasakan gitu. Iya, iya. Jadi swab itu kayak apa, dan mereka juga takut di swab, takut itu bisa ya, takut nanti hasilnya, takut sakit dan sebagainya. Nah, kemarin sudah merasakan sendiri dan dilihat dari rekaman video dan sebagainya kan, oh ternyata cuma gini dan sebagainya kayak gitu. Nah ini kan sangat positif ya, dalam arti bahwa kalau ini memang mau diterapin, nah ini berarti kemungkinannya menjadi lebih besar. Jadi kalau ke Pemda, ya itu mungkin nanti kebijakan Pemda bagaimana, apakah ada kecamatan yang mau dicoba atau pulau dan sebagainya. Saya kira provinsi juga mengarah ke situ, sudah ada komunikasi awal dengan Bapak Gubernur juga, ya, tapi masih dalam pembahasan-pembahasan. Saya kira Pultes ini menarik dan penting ya sebagai alternatif strategi kedua, Betul. supaya untuk mempercepat Untuk kita ini, kita kan ya. semuanya ini pengen segera tuntas ini nih ya. Benar. Kalau sesuatu yang nggak tahu ujungnya kapan itu kan sebenarnya itu yang paling melelahkan ya. Betul. Kapan selesainya ini kan nggak tahu, ini sangat bikin stres. Betul. Pak Arief, maksimal berapa yang dites? Kemampuan maksimal satu kali full test itu berapa sebenarnya? Nah, ini juga penting, kemarin kita melakukan itu untuk tahu kemampuan kita dalam melaksanakan. Jadi kemarin itu dalam waktu sekitar 3 jam, satu swab itu bisa satu orang, petugas swab bisa sekitar 40 lah. Jadi memang benar asumsi kalau satu hari dari pagi sampai kira-kira siang itu satu petugas bisa 100. Jadi kalau kemarin kita pakai tiga orang paralel ya, berarti kan 300. 300. Nah, kalau ada 5 orang paralel 500. 500 itu kalau misalnya kita bagi 10 jadi 50 itu masih sangat bisa dilakukan sehari ya. 900 dibagi 10, 90 pun sehari 2 hari bisa. Jadi kalau kegiatan ini yang perlu banyak tenaga swabnya, karena kalau 900 ya berarti harus swab 900 orang dalam sehari, tentunya nggak mungkin satu orang, itu harus banyak. Iya, lebih banyak tenaga swabnya lebih cepat ya. Ya. Lebih besar kapasitasnya juga. Betul. Ya. Baik, Pak Arief. Ya, terima kasih kesempatannya, Pak Arief. Penjelasannya terima kasih. Oh ya, saya sedikit lagi terkait ini bagaimana Pak Arief selama ini mengelola sudah mulai mengelola proses pemeriksaan dan sebagainya, ini mulai kapan Pak Arief? Kalau yang pemeriksaan pelayanan yang rujukan itu sejak pertengahan April. Tanggal berapa ya? Sekitar 20-an lah. 20-an April? Udah 3 minggu nih. 3 minggu ini jalan. Oh iya. Gimana? Dan itu setiap minggu naik hampir 100%. Jadi yang minggu pertama itu yang saya ingat 160, minggu kedua itu 240, jadi 2 minggu itu udah hampir 400 ya. Nah ini masuk minggu ketiga. Itu juga yang mendorong saya, kalau tidak ada strategi lain, ini pemeriksaan yang kayak gini pun nggak ada habisnya. Terus saja kan apa, dan nggak tahu sampai kapan ini akan kira-kira reda. Tapi tenaga di sana cukup Pak ya, maksudnya tidak terlalu terbebani atau gimana Pak? Ya kondisi kita yang 2 minggu awal tuh memang sangat overload karena terutama mesin PCR kita kan memang rancangan waktu pengadaan dulu bukan untuk kegiatan pemeriksaan massal rutin seperti di lab-lab rumah sakit.
Jadi memang hampir sampai jam 11 malam, 12 malam, dan sebagainya gitu. Sehingga waktu itu saya mengusulkan ke provinsi untuk dibantu alat yang standar di lab, yang pengerjaannya itu kalau dibanding mesin kita ini, kita satu kali running 1 jam itu 9 sampel. Kalau yang di lab, alat yang standar di lab itu 1 jam bisa langsung 90 sampel. Jadi kita bekerja 10 kali lebih berat untuk menghasilkan data yang sama. Jadi saya minta pengadaan, baik itu peminjaman maupun pembelian. Ya, alhamdulillah dari provinsi merespon sih, mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa menggunakan mesin itu, sehingga beban kita sebenarnya ini lebih berkurang ya dalam pengerjaan pemeriksaannya. Tapi tenaga medis di situ nggak ada yang ini ya, nggak ada yang sampai terinfeksi atau apa ya? Alhamdulillah nggak ada. Atau jatuh sakit gitu nggak ya? Artinya masih cukup ya, masih berimbang lah ya, tidak terlalu mau membuat tenaga medis di situ sangat terforsir dan terekspos ya. Ya, di 2 minggu pertama memang terus terang ya terbebani, sehingga waktu itu saya bikin model shift gitu ya. Jadi ada yang pagi kerja, gantian yang siang sore malam gitu. Jadi karena biasanya kalau terinfeksi di lab itu karena kelelahan ya. Kelelahan, betul. Kecapean itu bikin orang kerjanya tidak fokus. Nah, ini yang paling harus dihindari. Ya, selama ini sih alhamdulillah tidak. Tapi kita sekali lagi berharap supaya kita bisa lebih bekerja manusiawi tadi ya. Ya minimal jam 7 lah selesai, jam malam. Dan pemeriksaan juga lebih bisa lancar. Nah, ya alhamdulillah provinsi sangat mendukung. Jadi kerjasamanya dengan rumah sakit provinsi ini RSMA. Berapa orang tenaga di situ, Pak? Yang bekerja 4 orang, Pak. Termasuk saya 4 orang. Ya. Luar biasa. Oke, Pak Arief. Ya, Pak. Oke. Sukses terus, Pak. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.